Perkenalkan kami dari kelompok 2 Bencong. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Nabujai dengan NIM 2210912210034. Saya Nur Aulia Latifah dengan NIM 2210912320036. Saya Sri Wulandari dengan NIM 2210912120002. Saya Tarik Karolina Amanda Rizky dengan NIM 2210912220005. Saya Siti Maimunah dengan NIM 22109122003. Saya Fitri Masbuli dengan NIM 2210912310025. Saya Hasna Lucia Kamra dengan NIM 2210912220011. Saya Mutiara dengan NIM 2210912220005. Saya Melkia Zahra dengan NIM 2210912320023. Saya Khadijah Fitri dengan NIM 2210912220019. Saya Rida Dinda Taswanta dengan NIM 22109122200. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Nafijay dengan NIM 2210912210034. Di sini aku akan menjelaskan esensi yang aku dapat saat melakukan wawancara dengan kakak Hima serta kakak-kakak tingkat. Nah, jadi selama LKMMD, kami mendapat penugasan mengenai biodata mahasiswa PSKM angkatan 2022-2021 serta kakak-kakak dari organisasi Hima PSKM FKULM. Kami mendapat sesi wawancara bersama kakak tingkat yang dibagi menjadi beberapa kelompok, serta kakak Hima yang terbagi menjadi beberapa divisi. Pada setiap pertemuan dengan kakak-kakak tersebut, tentunya kami mendapat banyak pelajaran yang positif. Kakak-kakak banyak menceritakan tentang pengalaman serta perjalanannya selama menjadi mahasiswa PSKM. Salah satu hal yang menarik ketika wawancara bagi aku adalah saat kami wawancara dengan kakak Hima dari divisi dari Inti Hima. Inti Hima menurut aku sangat menarik karena selama ini banyak rumor yang beredar bahwa di Inti Hima tersebut sering terkenal dengan personal brandingnya yang tegas dan menakutkan. Namun kakak-kakak dari Inti Hima menunjukkan sikap yang sangat baik bahwa mereka tidak seperti apa yang saya pikirkan dan bahkan mencerminkan kebalikannya. Kakak-kakak dari Inti Hima tersebut sangat baik dan juga sangat memberi motivasi, juga menjelaskan padaku tentang penting manajemen waktu ketika menjadi mahasiswa. Manajemen waktu sangat diperlukan agar kita terbiasa hidup teratur, sama halnya dengan proses menjadi seseorang yang bertanggung jawab dalam tugasnya. Kakak-kakak Hima juga menjelaskan kepadaku bahwa mereka tentunya sangat memerlukan manajemen waktu dalam berorganisasi, khususnya sebagai ketua umum, sekretaris, dan juga bendahara. Inti Hima sendiri terdiri memiliki tugas untuk mengurus dan juga mengkoordinasi serta melakukan semua rancangan kegiatan pada suatu acara dan organisasi. Hal ini berguna agar keberlangsungan sebuah acara dapat berjalan dengan lancar. Perkenalkan, nama saya Eva Disa Fitri dengan NIM 2210912220019. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja esensi yang saya dapatkan melalui wawancara dengan kakak tingkat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai esensi dari mewawancarai kakak-kakak Hima dari Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa atau disingkat PSDM. Jadi, pada wawancara tersebut, esensi yang saya dapatkan adalah yang pertama, saya menjadi lebih dekat dengan kakak tingkat. Dengan wawancara tersebut, saya mendapatkan relasi dengan kakak tingkat, sehingga dengan itu saya dapat mengetahui berbagai macam pengalaman-pengalaman yang dimiliki kakak tingkat saat berkuliah di program studi kesehatan masyarakat ini, contohnya cerita tentang PBL dan lain-lain. Dengan wawancara dengan kakak-kakak PSDM, saya juga dapat mengetahui siapa saja dan anggota dari divisi PSDM, kemudian saya mengetahui apa saja program kerja yang dimiliki divisi PSDM. Halo, perkenalkan saya Karen Karolina Amanda Rizky dengan NIM 2210912220005. Di sini saya akan membahas mengenai esensi yang didapat dari wawancara meminta biodata sebagai tugas LKMMD. Di sini saya akan terfokus kepada wawancara dengan kakak-kakak Hima dari Divisi Litbang, Penelitian dan Pengembangan. Yang pertama, jujur saya merasa agak takut karena ada kakak dari tim eval yang ada di Divisi Litbang. Tapi saat wawancara dimulai sampai wawancara selesai, ternyata kakak-kakak dari Divisi Litbang baik-baik semua. Ditambah kakak-kakak dari Divisi Litbang juga cantik-cantik dan pada asik-asik semua. Terus ditambah lagi ada kakak Bindam dari kelompok 2, yaitu Kak Zahrah di Divisi Litbang.
Litbang, yang mana Kak Zahra itu adalah bindamnya Rencong. Jadi menurut saya wawancara dengan divisi Litbang itu jadi makin seru karena ada beberapa wajah yang saya kenal di situ. Jadi esensi yang saya dapatkan adalah saya jadi semakin mendapat gambaran tentang perkuliahan dan tentang organisasi, khususnya untuk organisasi Hima itu sendiri. Karena dari kakak-kakak divisi Litbang banyak banget cerita tentang suka duka mereka jadi bagian dari divisi Litbang, tentang apa aja proker-proker yang ada di divisi Litbang. Dan gak lupa juga kakak-kakak dari divisi Litbang motivasi kita buat masuk Hima dan jadi bagian dari divisi Litbang juga. Terus selain soal organisasi, kakak-kakaknya banyak juga cerita tentang perkuliahan, tentang gimana peminatannya, tentang gimana PBL, tentang gimana matkul-matkul di semester atas, dan masih banyak lagi yang mereka ceritain. Selain itu, esensi lainnya yang saya rasakan adalah saya jadi semakin kenal sama kakak-kakak Hima dari divisi Litbang, yang biasanya saya cuma tahu wajahnya, sekarang saya jadi tahu namanya juga, dan jadi kenal juga sama kakak-kakaknya yang baik-baik. Jadi pada intinya banyak banget esensi yang saya dapatkan dari wawancara untuk meminta biodata ini. Dan buat kakak-kakak Hima dari divisi Litbang, saya mau mengucapkan terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita dan pengalamannya seputar organisasi dan perkuliahan. Perkenalkan, nama aku Lina Yumnata Stalita dengan NIM 2210912220003. Di sini aku mau menceritakan esensi wawancara dengan kakak-kakak Hima dari divisi Kasternal. Sebelum ada wawancara, aku nggak tahu sama sekali tentang divisi Kasternal. Tapi karena wawancara ini, aku jadi bisa mengenal lebih dekat dengan divisi Kasternal. Jadi, Kasternal itu merupakan singkatan dari Kajian Aksi Strategis dan Eksternal. Ada satu program dari divisi Kasternal yang menurut aku menarik banget, yaitu pendelegasian. Pendelegasian merupakan program yang dipegang oleh Kak Anissa Mutia Rahmah selaku PJ. Di program ini, kakak-kakak divisi Kasternal akan memilih orang untuk didelegasikan di suatu kegiatan atau event, baik itu event internal prodi ataupun event eksternal. Program ini menarik banget menurut aku karena kita nggak cuma berinteraksi dengan orang-orang yang ada di Hima, tapi juga bisa berinteraksi dengan orang-orang di luar itu. Selain itu, masih ada program menarik lain nih, yaitu program Pojok Kasternal dan Informasi yang seru banget. Topik-topik yang dibahas dalam program ini diangkat melalui podcast dan sangat relatable dengan kehidupan mahasiswa. Misalnya cara menyimpan uang, cara membagi uang, cara mengerjakan tugas dengan efektif, cara manajemen waktu, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi program-program menarik yang dipegang oleh divisi Kasternal. Kakak-kakak dari divisi Kasternal juga sangat welcome dan ramah saat kegiatan wawancara. Banyak sekali hal bermanfaat yang aku dapatkan dari kegiatan wawancara dengan kakak-kakak divisi Kasternal. Halo, perkenalkan, nama aku Fitri Masyukuri dengan NIM 221091231231025. Di sini aku akan menjelaskan esensi yang aku dapat saat melakukan wawancara dengan kakak Hima dan serta kakak-kakak tingkat. Jadi, selama LKMMD, kami mendapat penugasan mengenai biodata mahasiswa PSKM angkatan 2022, 2021, serta kakak-kakak dari organisasi Hima PSKM FKWLM. Kami mendapat sesi wawancara bersama kakak-kakak tingkat yang dibagi menjadi beberapa kelompok, serta kakak Hima yang terbagi menjadi beberapa divisi. Pada setiap pertemuan dengan kakak-kakak tersebut, tentunya kami banyak mendapat pelajaran-pelajaran yang positif. Kakak-kakak banyak menceritakan tentang pengalaman serta perjalanannya selama menjadi mahasiswa PSKM. Salah satu hal yang paling menarik ketika wawancara bagi aku ialah saat kami wawancara dengan kakak Hima dari divisi Danus. Divisi Danus menurut aku sangat menarik karena selama ini banyak rumor yang beredar bahwa divisi Danus hanya atau sering berjualan risol atau barang jajanan lainnya. Namun, kakak-kakak dari divisi Danus membantah atau menjelaskan hal tersebut bahwa dari divisi Danus tidak hanya menjual barang jajanan tersebut. Kakak-kakak dari divisi Danus juga menjelaskan padaku tentang pentingnya manajemen waktu ketika menjadi mahasiswa. Manajemen waktu sangat diperlukan agar kita terbiasa hidup teratur, sama halnya dengan proses manajemen uang dalam Danus. Kakak-kakak Hima juga menjelaskan padaku bahwa mereka tentunya sangat memerlukan manajemen waktu dalam berorganisasi, khususnya dalam divisi Danus. Divisi Danus sendiri terdiri dari Kak Ica Aprilia Donata selaku koordinator divisi Danus
Kak Hidayati selaku Sekretaris Divisi Danus, Kak Ratif Fatia, Kak Nida Uljannah, dan Kak Salsabila Yasmin selaku anggota dari Divisi Danus. Divisi Danus yang merupakan singkatan dari Divisi Dana Usaha, di mana dalam divisi ini memiliki tugas untuk mencari dana pada suatu acara dan organisasi apabila terjadi kekurangan dana. Hal ini berguna agar keberlangsungan sebuah acara dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekarang giliran aku. Aku kemarin wawancara dengan divisi ICT. Jadi kelompok aku wawancara dengan divisi ICT, yaitu divisi Information, Communication, and Technology. Dengan divisi ICT ini dikoordinasi oleh Kak Pramesti dan disekretarisi oleh Kak Melati. Anggota-anggota di divisi ICT itu sendiri ada Kak Nawara, Kak Pradipta, Kak Galih, Kak Zaki, terus Kak Ratna, dan juga Kak Tiara. Menurut aku selama aku wawancara dengan divisi ICT yang menarik itu pas bagian sharing session, dimana aku lebih tahu nih divisi ICT ini tuh bekerja sebagai apa saja sih di bagian Hima. Dan aku juga sangat-sangat tertarik kepada divisi ICT, apalagi di situ ada Kak Melati, yang dimana Kak Melati itu sebagai role model aku loh, karena aku sangat kagum dengan beliau. Esensi yang aku dapat selama wawancara yaitu aku lebih tahu anggota-anggotanya, terus lebih dekat, lebih kenal juga sama anggota-anggota dari divisi ICT. Dan aku tahu bahwa divisi ICT ini adalah divisi yang bergerak di bidang teknologi di Hima sendiri. Dan juga aku sangat banyak sih esensi yang aku dapat dari divisi ICT. Halo, jadi di sini aku mau jelasin mengenai esensi yang aku dapetin dan teman-teman Rencong dapetin pada saat wawancara dengan kakak-kakak dari divisi kerohanian. Jadi di divisi kerohanian itu sendiri dikoordinasiin oleh Kak Ahmad Bareski, kemudian disekretarisin oleh Kak Lutfi Hanah, kemudian anggotanya ada Kak Azma Hidayati, kemudian ada Kak Hadi Jatun Nikmah, kemudian ada juga Kak Nur Najwa, dan ada Kak Tarisa Aulia. Jadi awalnya jujur aja aku kurang mengetahui divisi kerohanian itu seperti apa. Jadi yang aku ketahui itu cuman sebatas divisi yang berbau keagamaan, udah gitu aja. Dan pada saat itu kakaknya benar-benar ngejelasin mengenai divisi kerohanian itu seperti apa sih. Jadi ada salah satu program kerja yang aku ingat banget. Jadi di situ program kerjanya kakak-kakak dari Hima PSKM itu buka puasa bersama dan sahur bersama dengan anak-anak yatim. Jadi setelah wawancara dengan kakak-kakak dari divisi kerohanian, jujur pengetahuan aku mengenai divisi kerohanian itu nggak sebatas divisi yang keagamaan aja. Jadi program kerjanya itu benar-benar dijelasin oleh kakak-kakak dari divisi kerohanian ini sendiri. Kemudian nggak sebatas menjelasin isi divisinya aja, kakak-kakaknya juga sharing mengenai tips-tips berkuliah di PSKM, kemudian tips-tips memilih peminatan yang ada di PSKM. Jadi menurut aku itu jujur membantu banget sih dan membuka pikiran aku ke depannya untuk nanti memilih peminatan apa sih yang ada di PSKM. Jadi segitu aja ini jelasin esensi yang aku dapetin dan teman-teman Rencong dapetin pada saat wawancara dengan kakak-kakak dari divisi kerohanian. Salah hilaf mohon dimaafkan. Dah. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mutiara dengan NIM 22109122220016. Aku di sini ingin memberitahu esensi wawancara kakak-kakak Hima dari divisi Mikat. Jadi kepanjangan divisi Mikat adalah minat dan bakat. Divisi ini mempunyai anggota Kak Gina, Kak Nurulsari, Kak Yoga, Kak Marinato, Kak Nina, Kak Karina, dan Kak Yohanesi. Divisi Mikat ini mempunyai program, yaitu program Hima Berkreasi, yang dimana mahasiswa bakal dilatih menurut minat dan bakatnya. Di Hima Berkreasi ini ada menari dan paduan suara. Jadi esensi yang aku dapat dari wawancara kakak Hima divisi Mikat adalah aku jadi tahu nama-nama kakak anggota dari divisi Mikat.
aku juga jadi tahu program apa saja yang ada di divisi MIKAT. Selain itu juga aku banyak punya bekal untuk menjalani perkuliahan ke depannya. Karena pada saat wawancara ada waktu untuk sharing. Jadi di situ kita bisa bertanya kepada kakak-kakak divisi MIKAT. Jadi pada saat sharing itu kakak-kakak divisi MIKAT akan menceritakan tentang perkuliahan di semester atas. Mungkin itu saja yang dapat aku ceritakan dari esensi mewawancarai kakak-kakak divisi MIKAT. Halo, kenalin nama aku Nur Aulia Latifa dengan NIM 2210912320036. Jadi giliran aku di sini mau menceritakan tentang esensi wawancara dengan kakak-kakak Hima dari divisi PUPR atau pelayanan umum dan perlengkapan yang dikoordinasikan oleh Kak Agus Dwi Rahmanur dengan sekretaris Kak Alia Fahriana yang beranggotakan Kak Hamdanah, Kak Husnatul Atiyah, Kak Amidatun Nisa, Kak Indah Purnamasari, dan Kak Muhammad Fadil Azhar Akbar. Setelah kemarin ada sesi wawancara antara kelompokku bersama kakak-kakak Hima dari divisi PUPR. Jujur, sesi wawancara saat LKMMD dengan kakak-kakak Hima PSKM kemarin banyak mengubah sudut pandang aku terhadap kakak-kakak Hima PSKM. First impression aku terhadap kakak-kakak Hima PSKM, terlebih untuk kakak Agus dan kakak Ami dari divisi PUPR, mereka terlihat tegas, cukup galak, dan membuat takut saat sesi evaluasi. Akan tetapi, saat melakukan sesi wawancara, saya melihat sisi lain dari kakak Agus dan kakak Ami yang ternyata cukup bersahabat kepada kami. Kemudian, karena keterbatasan waktu menjelang maghrib kemarin, sharing session saat wawancara tidak sempat dilakukan. Jadi, kami hanya melakukan sesi foto bersama dan juga tanda tangan dari kakak-kakak Hima divisi PUPR. Esensi yang saya dapat dari wawancara yang kami lakukan untuk meminta biodata, foto, dan juga tanda tangan dari kakak Hima divisi Sosma, Sosial Kemasyarakatan, sangat banyak. Di antaranya yaitu memahami etika dalam menghubungi kakak tingkat dan mengatur jadwal untuk bertemu, memanajemen waktu dengan baik dan membuat jadwal secara efisien dan tepat waktu dengan mempertimbangkan estimasi waktu tiap-tiap kegiatan, memberikan motivasi yang sangat banyak dalam public speaking secara baik, menghargai waktu orang lain, dan juga bisa lebih mengenal kakak tingkat dan lebih mengenal organisasi Hima, terutama dalam hal ini adalah divisi Sosma. Hal-hal tersebut melatih kami untuk lebih tepat waktu, disiplin, menghargai waktu, dan sopan dalam berbicara, menghubungi, dan mengatur jadwal temu maupun saat bertindak. Wawancara ini juga melatih public speaking kami. Semua ini tentunya sangat dibutuhkan bagi kami, baik kepada dosen maupun kepada masyarakat yang akan kami hadapi nantinya. Halo semuanya, perkenalkan saya Siti Maimunah dengan NIM 2210912120003. Esensi yang saya dapat ketika mewawancarai kakak tingkat adalah lebih mengenal kakak tingkat di luar Hima, khususnya kakak tingkat angkatan 2021. Sebelumnya, saat awal masuk kuliah, saat PKKMB sampai sebelum LKMMD ini hanya bertemu dan berinteraksi dengan kakak-kakak Hima. Jadi bagi saya esensi utama yang saya rasakan adalah lebih kenal dengan kakak-kakak tingkat. Kemudian saat wawancara itu ada namanya sharing session. Saat sharing session juga saya banyak dapat ilmu dari pengalaman kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya banyak cerita tentang pengalaman LKMMD online, kuliah hybrid, sampai kuliah offline. Saat wawancara itu dan sharing session, saya banyak dapat insight baru dari pengalaman kakak-kakaknya itu. Dalam hasil wawancara itu, saya juga belajar untuk mempunyai sifat yang kritis, selalu bertanya secara detail jika dirasa ada pertanyaan yang belum terjawab, atau merasa tidak sesuai dengan logika berpikir saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PSKM 22, berbeda raga, satu suara, bersama kita bisa lewati segalanya.